dikumpulkan nanti di dalam kemuliaan yang luar biasa. Jadi nanti bangkit dari kubur di akhirat, orang-orang pada kepanasan, dia dinaungin pada naungan arsy-Nya Allah yang tidak ada naungan kecuali pada naungan Allah. Dikasih mahkota, dikasih perhiasan, dikasih kendaraan, bangkit dari kuburnya nggak jalan kaki. Orang pada telanjang, yang telanjang tuh bangkit dari kubur karena ibadah kurang. Begitu. Nanti para nabi-nabi, orang-orang soleh enggak, dikasih kendaraan, dikasih ini kendaraan yang luar biasa. Sampai ada orang di dalam anekdot joki-jokian itu, ada yang bilang, itu ngapa itu? Kayak preman-preman begitu, rambutnya gondrong, kok naiknya Mercy masuk surga? Itu dibisikin, Yesus, Yesus. Begitu. Sampai dia kata begitu. Begitu. Ibadah tuh. Dan wajahnya bersinar nanti di akhirat. Enak. Nanti yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Makanya ketika kita wajah disiram tuh saat wudu, ya Allah, jadikan wajah saya cemerlang di akhirat. Sebab itu berarti orang yang dapat kemuliaan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Begitu saudara. Ini makanya dalam Al-Qur'an wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti bisa memandang wajah Allah di akhirat nanti, dan ini kemuliaan yang amat sangat menyenangkan. Tidak ada lagi kesenangan orang di akhirat bila dia bisa memandang Tuhan yang dulu disembah di dunia tidak pernah dia lihat. Itu kenikmatan yang amat sangat tinggi. Maka disebut ladzatun nazar ila wajhikal karim, kenikmatan memandang zatmu ya Allah. Ini paling tingginya nikmat orang di surga. Enggak semua ahli surga bisa memandang zat Allah. Ada yang memandangnya saban waktu, ada yang memandangnya sehari sekali, ada seminggu sekali, begitu seterusnya, tergantung ibadah. Kita lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik dapatin surga dan bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amma allati fil uqba fal hadiyatu wal anshuruna an yuhawwinallahu alaihi awalan sakaratil mauti. Adapun kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang khidmat taat kepada Allah fil uqba, di akhirat. Fal hadiyatu wal ishruna, maka yaitu adapun ke-21, an yuhawwinallahu alaihi, yaitu bahwa meringankan, memudahkan oleh Allah alaihi, atas dia, awalan pada mula-mula, sakaratil mauti, akan mabuk kematian, sakaratul maut.
wa hiya allati wajilat qulubul anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'ina fiha. Sakaratul maut itu adalah perkara yang takut oleh hatinya para nabi-nabi salawatullah wa salamu alaihim ajma'in fiha, takut pada sakaratul maut. Hatta sa'alullaha an yuhawwinaha alaihim, sehingga mereka memohon pada Allah Ta'ala agar bahwa memudahkan oleh Allah akan sakaratul maut atas para nabi-nabi. Hatta anna minhum man yakunul mautu indahu misla syurbatil ma'iz zulali lidh-dham'ani, sampai-sampai bahwa ada di antara mereka para nabi, ada di antara mereka orang-orang yang suluk, man yamugakunul mautu, yaitu orang yang ada oleh kematian di sisinya, misla syurbatil ma'iz zulal, yaitu seperti meneguk meminum air dingin, lidham'an, bagi orang yang haus. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman oleh Allah azza wa jalla, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang bertakwa itu orang yang mewafatkan akan mereka oleh malaikat tayyibin, padahal suci semuanya. Wasaniyatu wal ishruna, adapun yang ke-22, as-sabatu 'alal ma'rifati wal iman, yaitu mantap teguh atas ma'rifat dan keimanan. Wa huwa alladhi minhu kullul khawfi wal faza'i wa 'alaihi kullul buka'i wal jaza'i. Wa huwa, adapun dia sabat, kemantapan iman itu, yaitu yang perkara yang daripadanya segala ketakutan, wal faza'i, dan kecemasan, wa alaihi, dan atasnya, atas keteguhan itulah kullul buka'i wal jaza', seluruh tangisan dan gundah gulana. Qala Allahu azza min qail, berfirman oleh Allah azza min qail, maha mulia Tuhan yang berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Meneguhkan oleh Allah akan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap di kehidupan dunia dan di akhirat. Wasalisatu wal ishruna irsalur ruhi war raihani, adapun yang ke-23, irsalur ruhi war raihan, irsalur ruhi war raihan wal busra war ridwan wal aman, dikirimkan kesenangan, waraihani, dan kebahagiaan, wal busra, kabar gembira, waridwan, keridwan, wal aman, dan keamanan. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, menunjukkan atas itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang tadinya kamu itu dijanjikan. Fala yakhafu mimma yaqdumu alaihi fil uqba, maka tidak takut ia dari apa yang ia hadapi atasnya di akhirat. Wala yakhzanu, dan tidak bersedih, ala ma khallafahu fid dunya, atas apa yang ia tinggalkan di dunia. Warabi'atu wal ishruna al khuludu fil jinan, adapun ke-24,
yaitu langgeng di surga, wa mujawaratir rahman, berdampingan dengan Tuhan yang maha penyayang. Wal khamisu wal ishruna, adapun ke-25, al jalwatu fi sirri li ruhihi faya'ruju ala malaikatis samawati wal ardi bil ikrami wal iltafi wal in'am wali badanihi fil alaniyah bi ta'zimi janazati wal muzahamati ala salati alaihi. Adapun kemuliaan yang ke-25, kemuliaan yang ke-25 al jalwatu, yaitu terbuka nyata fisiri pada rahasia li ruhihi, bagi ruhnya dia. Faya'ruju ala malaikatis samawati wal ardi, maka naiklah ia atas malaikat langit dan bumi, bil ikrami, dengan dimuliakan, wal iltafi, dan dengan kelembutan, wal in'ami, diberikan nikmat, wali badani, dan bagi badannya dia, fil alaniyati, pada terang-terangan, kenyataan, bi ta'zimi janazati, dengan mengagungkan jenazahnya, wal muzahamati, dan berdesak-desakan, ala salati alai, atas mensolatkan atas dia, wal mubadarati, dan bersegera, ila tajhizi, kepada mengurusnya, yarjuna bidzalika aksara sawab, mereka berharap dengan demikian itu akan paling banyaknya pahala, wa ya'udunau a'zama ghunmin, dan mereka menghitung akan yang demikian itu sebesar-besarnya rampasan perang, keuntungan. Wasadisatu wal ishruna al amanu min fitnati su'alil qabri. Adapun yang ke-26, yaitu selamat daripada cobaan pertanyaan kubur, wa talqini shawabi, dan dituntun kebenaran, dibimbing pada kebenaran. Fayamanu min dzalikal hauli, maka ia aman dari itu huru-hara, dari itu huru-hara. Wasabi'atu wal ishruna, adapun yang ke-27, tausi'ul qabri wa tanwiruhu, yaitu meluaskan kubur dan memberikan cahaya pada kuburnya. Fayakunu fi raudatin min riyadil jannah, maka adalah kuburnya itu pada taman daripada taman-taman surga, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wasaminatu wal ishruna, adapun yang ke-20, berapa ini? 8. Ina suruhihi, menyenangkan, menghibur rohnya, wa nasamatihi, dan jasadnya, wa ikramuha, dan memuliakannya. Fatuj'alu fi ajwafi tayrin khudrin, maka diletakkan ruhnya pada tembolok burung yang hijau di surga, ma'al ikhwanis solihin, bersama saudara-saudara yang soleh-soleh. Farihina mustabsyirin, lagi senang, lagi gembira, bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang memberikan pada mereka oleh Allah dari anugerahnya. Wattasi'at wal ishrun, adapun yang ke-29, al-hasru fil izzi wal karamah, yaitu digiring pada kemuliaan dan kemuliaan, min hulalin, daripada perhiasan, wa tajin, dan mahkota, wa burakin, dan burak, wa salasuna bayadul wajhi wa nuruhu, adapun ke-30, yaitu terangnya wajah dan bersinar bercahayanya wajah. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah, ada wajah-wajah pada hari itu kiamat, yaitu cemerlang, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, yaitu memandang.
Wa qala, dan berfirman Allah, wujuh yaumidin musfira dhahikatum mustabsyira. Ada wajah-wajah pada hari itu musfiratun, yaitu bercahaya, dhahikatun, lagi senang tertawa, mustabsyirah, lagi gembira ria. Wallahu a'lam. Segini aja, masih panjang, ada 20 masalahnya. Saudara sekalian yang mulia, kata Imam Ghazali, bila kita serius berkhidmat kepada Allah, benar-benar kita menjadi hamba Allah, patuh dan nurut kita sama Allah, apa yang Allah suruh kita kerjakan dengan sekedar kemampuan kita. Apa yang Allah larang kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita berkhidmat melayani Tuhan, segalanya berujung pada Allah. Waktunya ngaji kita demi mendandani ibadah kita supaya diterima sama Allah. Sebablah kita ibadah kalau enggak ada dasar ilmu enggak bakalan diterima. Salat kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dagang kita sebagai bentuk mencari rezeki untuk ibadah kepada Allah. Bekerja kita sebagai bentuk mencari rezeki untuk ibadah kepada Allah, agar kita sempurna mengerjakan rukun Islam. Kita bisa zakat, kita bisa bangun masjid, kita bisa nyantun yatim, kita bisa ngasih buka orang puasa, kita bisa haji, kita bisa umrah pakai duit untuk ibadah sama Allah. Begitu seterusnya. Bila kita serius mengabdi kepada Allah, kata Imam Ghazali, saya simpulin dari keterangan agama, ada 40 keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang serius khidmat kepada Allah, serius suluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 40 itu 20 keistimewaan Allah berikan di dunia, dan 2 pertemuan yang lalu sudah kita bedah tentang 10, 20 keistimewaan di dunia. Malam hari ini kita akan berbicara keistimewaan apa yang Allah persiapkan bagi mereka yang mau ibadah, yang mengabdi kepada Allah. Kata Imam Ghazali, ada 20 keistimewaannya. Ada 20 di akhirat. 20. Saya ngitung dari 1, meski Imam Ghazali 21 nyambung masalahnya. Kan yang 20 udah, berarti lanjutannya. Tapi saya mau potong, meski bahasa beliau ke 21, biar kitanya lebih mudah. Ke 1 terkait keistimewaan akhirat. Mana tuh keistimewaan akhirat yang Allah berikan bagi mereka yang mau ibadah sama Allah? Pertama, kata Imam Ghazali, meninggalnya gampang, sakaratul mautnya mudah. Sakaratul mautnya mudah. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul mabuk. Orang mau mati itu mabuk. Sama orang mau ngelahirin tuh mabuk. Oe dia mulai hamilnya. Tapi bukan kayak begitu. Maboknya orang mati. Jadi sakaratul maut tuh gimana maboknya? Saudara bayangin, hidup-hidup urat-uratnya dicabutin, dibetot pakai tang. Bayangin urat badan kita sekarang nih, coba bayangin dicabutin muanya pakai tang.
orang 300 nyabut-nyabutin. Gimana bayangan kita? Nikmat apa kira-kira sakit tuh? Sakit banget. Kayak begitu sakaratul maut. Begitu. Ama dibacok badan kita 300 kali masih ringan. Dicacak-cacak nih badan kita 300 kali. Itu enggak ada apa-apanya. Masih parahan sakaratul maut. Nyawa dicabut tuh sakitnya luar biasa. Ampe Nabi bilang badanmu dibacok 300 kali masih ringan dibanding nyawamu dicabut sama malaikat. Itu namanya sakaratul maut. Semuanya orang-orang meninggal tuh siapa aja ngalamin sakaratul maut. Kata Nabi, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Cuman ada yang berat, ada yang ringan. Bagi orang-orang yang mau khidmat sama Allah, maka meninggalnya ringan. Sakaratul mautnya mudah. Maka ada yang mati senyum, ada yang mati menangis, ada yang mati keringetan keningnya. Itu tanda matinya gampang. Nah gitu aja, matinya gampang. Kalau yang senyum berarti sakaratul mautnya mudah. Kalau yang matinya menangis berarti sakaratul mautnya mudah. Kalau matinya keringetan ini keningnya, kadang segala jagung-jagung, itu menunjukkan matinya mudah. Begitu. Kenapa dia senyum? Diunjukin nama Allah surganya, tuh surgamu. Dia nyengit mati. Jadi sakaratnya nggak berasa. Begitu. Dia menangis terharu liatin surga yang dia dapetin. Begitu. Tuh kayak begitu tuh ciri-ciri mati muda. Gampang nyiriin. Ini mudah apa susah? Lihat aja sekaratnya. Cepet apa lama. Begitu sekaratnya. Ada orang tadi ngobrol, tahu-tahu mati. Itu namanya sakaratnya mudah. Di balik sedih kita kudu girang. Sedih dengan berpisah, girang dengan yang dia dapat. Gitu. Ada orang baru juga belum sejam ngobrol, tawa-tawa nanya kabar. Sejam berikutnya ini ilahi. Berarti nggak ngalamin sekarang. Nggak ngalamin. Tuh, itu orang yang ahli ibadah kayak begitu. Ahli ibadah. Kayaklah mualim Sabiadami mau meninggal wudu dulu. Seakan-akan bilang sama malaikat, bentar malaikat, kalau saya dipanggil mau ngadep Allah, saya kudu suci wudu dulu ya. Maka wudu tuh di pom bensin. Habis wudu nggak ada. Tahu-tahu nggak ada ya. Tuh kayak begitu tuh namanya sakaratnya mudah. Itu karena khidmat ama Allah. Begitu ada orang, saya temukan orang yang saya temuin aja. Pagi-pagi jam 8 anaknya nelpon. Bapak digedor-gedor kamarnya, nggak keluar-keluar. Apa zikir ya? Ada dibongkar. Dipannya udah dikasih mangkok, dipannya udah dikasih mangkok, ada airnya gitu, ada air balik begitu. Udah kasurnya udah diturunin, udah telanjang, tutupan kain putih, mati. Udah begitu kayak tahu
Kalau dia mau mati seakan-akan bilang, entar dulu malaikat, saya siap-siap dulu. Kayak begitu. Imam Ghazali matinya kayak gitu. Matinya wudu dulu, tidur ngadap kiblat. Imam Ghazali baru malaikat maut, saya udah siap dah, mati. 505 Hijriah. Kalau orang khidmat tuh kayak begitu. Enaknya kalau kita orang hidup ibadah, matinya enak. Kalau nggak ibadah, payah kita matinya. Dan sakaratul maut itu semua nabi takut. Sampai mereka pada minta, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Sampai doa Allah mabarik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Sampai ya Allah biha ya Allah bil bisatin. Itu semuanya saking takutnya ngadepin sakaratul maut. Itu begitu. Sampai ada ulama berbicara tentang sakaratul mautnya gampang. Mati itu kayak orang yang minum air dingin lagi haus. Ini haus kita, main bola kan capek, kasih main dingin. Kira-kira minumnya bagaimana? Pelan apa lama? Saudara nih lagi haus, dikasih air, airnya dingin lagi, nggak panas. Diminum, kira-kira mau dibikin ampe besok apa cepet? Tuh, ampe kayak orang minum, nggak pakai berjam-jam sebotol, tahu-tahu bes aja habis. Saking mudahnya matinya. Allahumma ja'alna minhu. Ampe kayak begitu. Kata Imam Ghazali, ampe kayak minum air dingin. Orang lagi kehausan. Biar kata itu sekendi, cepet habis. Karena apa? Haus. Artinya saking nikmatnya. Saking mati nikmat. Begitu. Mati nikmat. Begitu. Mati itu nikmat. Bagi orang-orang yang dulu di dunianya khidmat. Orang yang di dulunya demen khidmat sama Allah, matinya nikmat. Sampai Allah puji orang bertakwa, kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang bertakwa itu orang yang mati udah dibersihkan dari berbagai dosa. Bersihkan. Ada orang dikasih sakit lama banget, nggak usah marah-marah sampein. Ini kita punya kesalahan nama Allah, lagi hapusin lama, iya, karena dulu pelanggarannya banyak. Orang yang khidmat sama Allah tuh matinya bersih dari berbagai kesalahan. Udah dihabisin di dunia, di akhiratnya jadi enak. Udah berapa tuh ya? Oh, baru 1. Ini bisa ngajar jam 10 ini. 2. Berarti totalnya 22 kalau disambung, kan gitu. 2. Orang yang khidmat sama Allah, taat, mau ibadah, Allah berikan ketetapan iman Islam. Enggak digoyang. Mau digoyang kayak bagaimana oleh iblis, enggak goyang di akhiratnya. Saat matinya itu. Jadi waktu kita mau mati itu iblis datang. Nyerupai nenek kita, kakek kita yang kita sayang-sayangi orang tuh. Nawarin minum, orang lagi sekarat tuh haus, mau minum enggak? Kata kita nih, mau. Kalau mau ikut saya, agamanya Yahudi, kata nenek pada iblis.
Kata kita geleng-geleng. Itulah kenapa kita baca Yasin geleng-geleng. Tuh ngadepin kayak begitu. Tapi kalau orang itu ibadah diberi ketetapan iman Islam. Di mana pada bagian ini nih ketetapan iman Islam, bahasa gampangnya husnul khotimah. Ini yang ditakuti oleh orang, yang ditangisi oleh banyak orang. Orang dapetin dia husnul khotimah girang, orang kagak dapetin dia nangis. Ini yang ngerinya, ngeri. Maka Imam Syafi'i bilang, ibadah di dunia, ibadah, konsen. Waladatka ummuka yabna adama baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura wa'mal li nafsika an takuna idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Ibumu ngelahirin kamu dalam keadaan kamu menangis. Coba orang sekelilingmu pada senang gembira. Itu waktu kamu di dunia. Nanti waktu ninggalin dunia, kamu jangan kayak begitu. Kudu dibalik dengan cara beribadah yang benar, supaya nanti waktu kamu ninggalin dunia tertawa, orang sekelilingmu menangis. Itu sukses berarti. Tapi kalau waktu lahir di dunia nangis, orang sekelilingnya ketawa, waktu mati juga begitu, celaka 12. Inna lillahi wa inna raji'un. Telah meninggal Bapak Anu bin Anu, alamat jalan Anu, RT RW Anu. Kata tetangganya, alhamdulillah gua nggak punya tetangga dia, najong banget, mampus. Tuh namanya kita mati disenengin orang, kitanya berarti nangis. Kita balik. Waktu kita mati orang tangis dulu, siapa yang bantu gua, siapa yang mau tempat gua curhat, tuh begitu. Nah, orang nangis, kitanya senyum. Ini orang yang sukses karena dulu di dunianya khidmat. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah teguhkan orang beriman dengan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Namanya kemantapan iman. Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan baik, maka hidup kita harus ngerjain yang baik, yang baik-baik. Biar kita matinya dalam keadaan baik. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang tuh bakalan mati mengikuti pola hidup. Coba renungi, semua orang mati itu mengikuti gaya hidupnya. Kalau hidupnya dia main sepeda, mulut matinya lagi main sepeda. Begitu, coba aja lihat sekitaran kita. Kalau orang tuh hidupnya hobinya mancing, mulut matinya lagi mancing, benar. Kalau orang tuh hidupnya main bola, mulut matinya lagi main bola. Kalau yang kecintaan hidupnya waktu masih hidupnya main bulu tangkis, matinya lagi main bulu tangkis, mati. Kalau kita hidupnya main motor gede, matinya lagi di motor gede. Hobinya apa? Kalau hobinya ngaji, kayak Muallim Sabi Adami rahimahullah, matinya lagi mau ngaji. Mau orang tuh mati itu mengikuti pola hidup. Hidupnya demen teriak-teriak, matinya juga teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, mati habis itu. Jadi gitu. Jadi tergantung pola hidup, mati begitu, mati. Jadi yamutul mar'u ala masyarakat, temuin aja begitu. Jadi dulu waktu dia ngajinya, kalau waktu ngaji nyender, matinya lagi enggak, yang nyender enggak. Ini ngarang-ngarang, enggak ada di kitabnya Bang Adi, kagak ada di kitabnya, kagak. Jangan, nyender aja, makanya enak juga nyender tuh kan, begitu. Enggak apa-apa itu, enggak ada di kitab, enggak.
Orang tuh mati mengikuti pola hidup. Pola hidup, beneran. Pola hidup. Kalau orang hidupnya demen baca Quran, di hatinya matinya lagi baca. Jadi kalau kita pengen matinya lagi baca Quran, berarti hidupnya kudu sering. Kalau kita pengen matinya lagi baca sholawat, hidupnya jadi tergantung. Jadi biar gampang, kalau kita punya impian matinya pengen kayak apa, kerjakan. Apa aja tuh. Kita pengen matinya pengen kayak apa, itu kerjakan. Saya pengen matinya lagi jogging aja terus. Beneran, nanti matinya lagi jogging. Karena Nabi udah bilang orang bakalan mati tergantung pola hidup. Begitu, pola hidup kayak begitu, beneran. Dan keuntungan orang yang bertakwa, matinya husnul, ditetepin iman Islam. 2, 3, dikirimin kesenangan, keridhoan, keamanan. Matinya ampe kayak begitu, enggak ada gusar, enggak ada takut. Itu kayak matinya para wali-waliullah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira, ada dapat kiriman, jangan takut, jangan sedih, ono surga tuh begitu. Jadi dapat kiriman, message, dapat kiriman surga. Makanya matinya nyengir, senyum. Ada yang matinya menangis. Begitu matinya. Itu dari apa? Karena enggak ada takut ngadepin akhirat, enggak pernah sedih dengan apa yang telah berlalu. Karena apa? Karena yang berlalu bagus-bagus semua. Begitu. Itu begitu tuh. Jadi kalau kita berbuat baik, maka matinya bakal dikasih senang menyenangkan. Matinya senang menyenangkan. Matinya itu kayak begitu. Matinya dapat kiriman, diridhoi oleh Allah. Jadi sebelum mati aja ketemu sama wali-wali, ketemu si fulan, fulan, ngajak kumpul. Jadi akhirnya dia mati, ya udah kumpul. Begitu. Temu orang-orang soleh. Begitu. Karena di dunianya khidmat sama Allah. Keempat, apa keuntungan daripada kita berkhidmat di dunia, beribadah kepada Allah? Akan langgeng di surga dan berdampingan dengan Allah, yakni dapetin ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nanti masuk surga langgeng sebagaimana dia di dunia pengen langgeng. Andai saya diberi umur 1000 tahun, saya tetap mau ngaji, maka akhirnya di surga juga langgeng, karena dia pengen ibadahnya langgeng, balasannya juga langgeng. Kelima, bagaimana keuntungan atau keistimewaan yang Allah sediakan bagi orang yang khidmat, mau ibadah, berbenah diri, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan, buka, beberkan rahasia kesenangan rohnya, rahasia kesenangan badannya. Dibeberin. Ruh enggak kelihatan, jadi kelihatan. Malaikat itu pada nyambut
Waktu mau mati disiapkan dulu kain kafan dari surga, dibawa ke langit, rohnya muter-muter girang. Yang kalau kita orang mati, Allah maftah abu abas samai lirohi, Tuhan tolong bukain pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Kenapa? Malaikat bawa, dibungkus kain kafan dari surga yang wangi, ruhnya digendong, dibawa, dihantar oleh malaikat. Untuk apa? Keliling-keliling di langit, dikasih informasi, ini loh, ini kayak orang habis menang pemilu tuh, kalau benar-benar menang, dikawal dari mana ke mana. Kalau benar-benar, kalau kagak sih bisa-bisa aja. Kalau benar-benar itu girang, disambut di mana-mana, selamat datang di langit. Itu ruhnya tuh, yang tadinya tertutup jadi kebuka, nikmat. Belum lagi badannya kebuka. Bagaimana itu rahasia badannya? Jenazahnya diagungkan, pada berebut pengen menjadi tukang mandiinnya, pada berebut pengen nyolatin, nggak diundang nggak apa, datang orang berduyun-duyun, sampai aplusan saking kagak muat, udah gantian, tempatnya nggak muat, keluar lagi, datang lagi rombongan penuh, orang mana-mana penuh yang menghantarkan, yang mensolatkannya. Ini rahasia dibalik daripada kelebihan yang ada pada dirinya. Orang pada berebut nganterin jenazahnya. Kenapa? Mereka bilang ganjaran gede. Man shalla ala maghfurin ghufiralah. Siapa orang yang nyolatin orang yang dapat ampunan dari Allah, Allah ampunin. Saking ini keuntungan nyolatin ini. Rebutan. Enggak dikasih duit datang. Enggak ngarepin duit, bukan itu, tapi ngarepin nyolatinnya aja mulia dirinya dengan ikut nyolatin. Pada begitu nganggapnya. Orang soleh matinya jadi dari nyolatin aja udah kelihatan gitu, kelihatan mati. Kalau kita orang dirasa ibadahnya kurang, siapin duit yang banyak. Yang nyolatin nanti dikasih duit sejuta, taruh tuh di bank, nanti kasih di notaris. Kalau mati buat yang nyolatin, jadi kan biar rame juga, banyak yang doain. Lumayan komentar baik. Di kitab Usbur itu ada namanya Bator. Namanya Bator tuh orang kerjaannya nggak bener hidupnya, tapi dia waktu hidupnya udah ngerti dia kerjaannya mau nggak bener, sama ibadah kurang, seringnya mabok, keringannya. Tapi dia cerdas, nyimpen duit, dibagi sama temennya. Nih gua bagi duit, buat apaan? Nanti kalau gua mati di masjid. Nih kalau gua mati duluan nih, gitu. Kalau lu mati duluan buat lo. Kalau gua mati duluan, nanti ketika di masjid ditanya, apakah mati orang baik? Lo jawab baik ya. Kan gua bagi dulu 1 juta. Bagi orang 10 gitu. Bener waktu mati ditanya saudara-saudara, menurut saudara yang mengenal almarhum, apakah almarhum orang baik? Itu kenceng banget orang 10. Baik gitu. Karena udah dibagi duit. Itu dicatat sama malaikat orang baik. Karena antum syuhadaullah fil ardi, Anda ini saksi-saksi di muka bumi. Kalau komentarnya baik, dia pakai bayar nyogok, lolos juga. Tuh begitu. Maka kalau kita kurang ibadah, kudu banyak duit. Iya. Buat begitu tuh. Begitu. Kalau kita orang miskin, ya banyak ibadah aja, persiapan apa mau nyolatin, gak ada orang. Maka ini, tapi kalau kita miskin, ibadah kagak ada wassalam. Yang nyolatin, ya amil juga, imamnya amil, makmumnya amil, yang nguburin amil juga. Ya Allah, begitu. Ini sih benar-benar baitul musibah, kata amirnya. Ini musibah ini, gua muanya begitu.
Kenapa? Kurang. Jadi mati itu orang datang atau tidak tuh jiwa-jiwa. Maka saya berpesan sama saudara-saudara, kalau waktunya luang, ini waktunya luang janjinya. Artinya nggak maksa-maksain diri. Itu ada tahlilan, datang aja. Datang aja. Bantu doa. Biar nanti kalau kita mati itu ada yang bantu doa. Emang amalia begitu. Bantu doa, datang aja. Enggak usah ngarepin berkat, enggak. Aduh, ente kan enggak masuk catatan ini. Gitu, kan begitu Bang Adi. Bener enggak? Enggak ada catatan. Enggak apa-apa. Saya bukan itu. Saya pengen sedekah aja. Saya nggak bisa berbagi, bisanya baca Yasin ya saya mau baca Yasin. Saya mau sedekah. Padahal di balik artinya nanti biar saya mati, Allah kirim orang yang doain saya. Begitu. Maka saya temuin ada orang miskin sekali, beneran miskin sekali. Ya Allah, yang nyolatin banyak banget yang nyolatin, ratusan, sampai bingung. Ini ada kasus, artinya kisah nyata gitu. Bingung, sampai tuh beberapa teman kita urunan karena banyak kiai-kiai ikut datang, artinya sebagai bentuk penghormatan, urunan demi almarhum. Ternyata enggak mau. Ini nih si anak-anaknya enggak mau. Padahal orang enggak punya, enggak mau. Jadi kiai-kiai dikasih duit enggak mau. Enggak mau. Merasa ini orang enggak punya. Dibilangin ini dari kita-kita baru mau kiai. Begitu. Nah, anaknya enggak mau juga. Anaknya, kata anaknya, emang duit gua mau duit haram ya, padahal babak ini udah nyimpen nih. Udah ada di amplopnya buat yai-yai yang nyolatin sebagai ucapan makasih. Kata dia nih anak-anaknya nih, akhirnya diterima juga. Iya duit kita mau duit haram ini. Akhirnya kan pada bingung kiai. Yai bagaimana tuh? Ya udah ambil aja. Ambil pada. Nangis anaknya. Uang udah ada amplopnya kata dia. Di bawah kasur babanya. Tuh ada tulisannya. Untuk yai-yai yang nyolatin. Udah sih amplop banyak di bawah ya. Bawah ininya nih apa? Kasurnya dia. Paham? Kalau kita sumbangan juga, nyatain banyak, ngali ibadah. Tahlil begitu. Kalau saudara demen ikut tahlilan, saudara nanti orang tahlilan nggak pakai diundang, pengen datang aja, pengen, gitu karena sebagai ucapan makasih sama almarhum. Padahal nggak kenal, karena yang datang ini nggak tahu siapa. Ya Allah urusannya. Karena dulu hidupnya demen berbuat baik. Kalau kita hidupnya nggak demen berbuat baik, udah begitu matinya gantung diri. Ya, kadang mau tahlilan susah. Beneran. Walayyadubillah. Jangan. Jadi satu rahasia yang Allah buka. Rahasia yang Allah buka. Pas mati berebut. Sampai jenazahnya disebut jalan sendiri. Bukan jalan sendiri itu pakai jalan kaki, bukan. Gantian. Mikulnya gantian. Coba aja. Dari ujung Sultan Agung Tirtayasa sampai makam Syekh Abdul Lahir kan jauh, hampir 4 kiloan. Itu orang jalan kaki baris, jenazahnya yang jalan. Itu yang disebut jenazah jalan sendiri. Saking orang berebut pengen dia udah diputusin sama kiai, udah baris, semuanya pada megang jadi berkebagian sampai makam. Begitu saking tingginya. Tuh kalau kita di dunianya demen ibadah, moga Allah kasih kita demen ibadah biar mati kita enak. Begitu, amin ya rabbal alamin. Ke-6 atau 26, selamat dari pertanyaan kubur. Ini bukan karena dibentak-bentak oleh guru, mungkar nakir aja diomelin begitu, bukan. Ini begitu, bukan karena begitu, karena ibadah. Begitu, ada aja malaikat bisa diajak ngomong lagi. Nah itu perlu dideketin tuh.
biar lolos. Ya kayak begitu. Kalau benar, ya kalau kagak benar mah dirinya aja belum tentu selamat ngadepin munkar nakir. Kan kita aja belum tentu selamat, benar nggak? Jadi selamat. Nah di antaranya biar kita selamat tuh saban malam baca surat Tabarok. Baca surat, Nabi bilang sama Ibnu Mas'ud, siapa aja yang saban malam baca surat Tabarok, Allah beri selamat daripada siksa kubur. Hadisnya ada di Nasai. Kata Nabi, man qara'a surata al-muluk kulla lailatin amanahullahu min adzabil qabr. Siapa orang yang saban malam sebelum tidur, jam berapa ya? Habis maghrib ya, baca surat Tabarok 30 ayat. Terakhirnya qul ara'aitum min asbahamakum gharam famayatikum bima imma'in. Doa Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Begitu doanya. Tidur dah mati hari itu nggak bakal dapat soal kubur. Hebatnya surat Tabarok, hebatnya. Kalau kita pengen lolos dari mungkar nakir, nggak usah nyari-nyari mama itu tinggalnya di mana yang bisa ngebentak-bentak mungkar nakir. Nggak usah nyari mama, nggak usah, baca aja surat apa? Tabarok. Kita cari mama, ente duitnya punya kagak, nggak usah nyari mama, baca aja Tabarok. Surat Al-Muluk, surat Muluk, biar selamat beneran. Ajarin bininya, ajarin anaknya baca Tabarok. Kalau anak masih muda suruh ngapal, jadi enak. Khususnya perempuan, kan perempuan punya anak repot. Jadi kalau apal tuh sambil ngupuk-ngupuk baca aja Tabarok, tidur gitu, tidur begitu, baca Tabarok begitu. Kalau saudara pengen lebih cepat diturut, cerdas sedikit, kalau punya sedikit duit mah, neng apalin surat Tabarok nih, gue kasih duit, apalin 30 ayat doang. Orang tuh girang, itu masih bocah. Yang udah tua juga girang juga kalau begitu. Yang udah tua kayak gitu. Tabarok dahsyat. Syekh Nawawi itu tulis dalam Nasul Ibad, hadis terakhir, makalah 10, bukan makoli, makalah 10. Ini makalah mulu isinya Nasul Ibad tuh. Begitu 10. Ente jangan dicatat, makoli aja catat. Makalah ke-10 itu diantaranya tamna'ur rizq, tamna'u adzabal qabri. Surat Tabarok tuh dapat membentengi daripada siksa kubur. Orang yang hidupnya ini matinya enak, aman dari siksa kubur, bisa dianugerahi mati hari Jumat, mati malam Jumat, itu pasti punya ibadah. Maka saya sangat kagum di mana tempat kalau kita sholat Jumat ada yang mati Jumat, mesti punya kelebihan. Enggak bakalan enggak. Mau siapa kayak mau kita tahu kayak kagak kayak enggak mungkin. Rasulullah udah bilang siapa mati malam Jumat atau siang Jumat janjinya muslim selamat di kubur. Dari mula kapan tuh disebut malam Jumat? Kemis asar. Kalau udah Kemis asar udah enak. Sampai Jumat maghrib. Sampai Jumat ya, kalau bahasa kita orang Jumat asar istilahnya gitu, sampai Jumat, yang penting belum adzan maghrib malam Sabtu, itu orang lolos dari adab kubur, janjinya muslim, punya kelebihan tuh begitu. Jadi nanti anugerah, ada matinya di Madinah, punya kelebihan, enak mati di Madinah, enak. Mau ditanya juga ngeri mungkar nakir, sampingnya ada Rasulullah, sampingnya kan repot begitu, samping tuh kayak begitu, aman. Ketujuh, kuburannya luas. Kalau ngomong luas tuh saudara, terpendeknya 35 meter panjang kali lebar. Ente punya kamar, ini kamar nih 35 meter panjangnya lebarnya, gede apa kecil? Ya Allah, kontrakan kita aja nggak segitu, 30 meter doang. Ini mah lebar, itu
pendeknya. Yang namanya kuburan luas tuh. Jadi gede, melebar 35 meter panjangnya, lebarnya. Lega kuburan. Meski kelihatannya sama kita yang melek, yang hidup sempit. Kuburannya di samping lega tuh enggak ngap. Yang ngap tuh karena sempit. Begitu. Juga bercahaya. Bercahaya. Itulah yang disebut raudhah min riyadil jannah. Kuburnya menjadi taman surga. Taman surga itu luas, bercahaya. Luas, bercahaya. Gara-gara hidupnya demen khidmat ame Allah, demen ibadah. Kedelapan, disenengin rohnya, disenengin rohnya, jiwanya dimuliain. Bagaimana tuh? Jadi walaupun jasad dikubur, rohnya dimasukin di sarang burung, biar gampang aja dah. Di sarang burung, dibawa ke surga. Jadi masuk surga tapi belum menikmati luas karena masih di sarang. Tuh maksudnya ditembolok burung begitu. Ruhnya udah di mana rohnya? Innal abrara lafi illiyin. Orang baik itu tempatnya illiyin. Apakah udah langsung masuk surga? Belum. Dibawa tembolok burung, biar gampang di kandang. Karena di kandang tembolok burung keliling, jadi ruhnya keliling di surga, tapi belum senang seluruhnya karena belum akhirat, belum kiamat belum, tapi udah keliling surga, ruhnya udah surga, enak, istana. Makanya seringkali ada orang mimpi ketemu orang mati, kok seluruh kuburnya istana dari emas semua. Ya surga. Surga. Tuh enak kayak gitu, enak. Kesembilan, dikumpulkan nanti di dalam kemuliaan yang luar biasa. Jadi nanti bangkit dari kubur di akhirat, orang-orang pada kepanasan, dia dinaungin pada naungan arsy-Nya Allah yang tidak ada naungan kecuali pada naungan Allah. Dikasih mahkota, dikasih perhiasan, dikasih kendaraan, bangkit dari kuburnya nggak jalan kaki. Orang pada telanjang. Yang telanjang tuh bangkit dari kubur karena ibadah kurang. Begitu. Nanti para nabi-nabi, orang-orang soleh enggak, dikasih kendaraan, dikasih ini, kendaraan yang luar biasa. Sampai ada orang di dalam anekdot joki-jokian itu, ada yang bilang, itu ngapa itu? Kayak preman-preman begitu, rambutnya gondrong, kok naiknya Mercy masuk surga? Itu dibisikin, Yesus. Begitu. Sampai dia kata begitu. Ibadah. Dan ke-10, jumlahnya ke-30 nih baru. Ke-10, wajahnya bersinar nanti di akhirat. Enak. Nanti yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Makanya ketika kita wajah disiram tuh saat wudu, ya Allah, jadikan wajah saya cemerlang di akhirat. Sebab itu berarti orang yang dapat kemuliaan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Begitu saudara. Ini makanya dalam Al-Qur'an wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti bisa memandang wajah Allah di akhirat nanti, dan ini kemuliaan yang amat sangat menyenangkan. Tidak ada lagi kesenangan orang di akhirat bila dia bisa memandang Tuhan yang dulu disembah di dunia tidak pernah dia lihat. Itu kenikmatan yang amat sangat tinggi. Maka disebut ladzatun nazar ila wajhikal karim. Kenikmatan memandang zatmu ya Allah. Ini paling tingginya nikmat orang di surga. Enggak semua ahli surga bisa memandang zat Allah. Ada yang memandangnya saban waktu, ada yang memandangnya sehari sekali, ada seminggu sekali, begitu seterusnya, tergantung ibadah.
Kita lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik dapatin surga dan bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Saudara sekalian, baru 10 atau baru 31, masih 10 lagi daripada kemuliaan-kemuliaan akhirat. Kemuliaan akhirat ini diantara ibadah-ibadah kita. Nih bentar lagi hatam lah. Berapa pertemuan lagi begini. Kalau mau saya habisin malam hari ini langsung 20 kepanjangan. Wallahu a'lam. Dikit lagi Bung Adi. Selembar lagi. Hah? Oh, tinggal selembar lagi. Oh iya baik. Selembar lagi. Iya baik. Nanti kita habisin. Begitu. Segini aja.